Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah para jamaah salat maghrib Masjid Agung Sakinah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada saat ini Allah memberi kita kenikmatan sehat, kenikmatan waktu, dan yang terutama darinya kenikmatan aman di negeri kita, yang mana Allah tidak memberikannya kepada setiap hambanya. Di sana ada hamba-hamba Allah yang sakit, di sana ada hamba Allah yang terkena musibah dan lain sebagainya, dan terutama lagi saudara-saudara kita di negeri Filistin yang sedang ditimpa musibah besar, yaitu kerusuhan di negeri mereka, serangan musuh dan lain sebagainya, yang menyebabkan ibadah-ibadah tidak bisa dilakukan dengan baik. Karena itu kita bersyukur di negeri kita ini, kita berada di dalam keamanan, terutama di kota ini kita ini, dan marilah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan memanfaatkannya kepada sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, sesuatu yang diridhoi Allah, yaitu kita belajar membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang semoga kita bisa memaksimalkan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Kemudian kita mendoakan saudara-saudara kita di negeri Palestina, semoga mereka mendapatkan lindungan Allah, mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah dan kemenangan yang segera. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada majelis ini kita lanjutkan kembali majelis kita tentang adab dan akhlak di dalam Islam, yang mana sampai kita kepada pertemuan berikut sebelumnya, yaitu tentang adab al-ukhuwah fillah, yaitu bagaimana adab-adab bersaudara karena Allah atau di dalam agama Allah. Kemarin kita sudah singgung tentang yang paling pokok dari adab persaudaraan, yaitu tentang niat yang lurus, yaitu bagaimana kita bersaudara itu benar-benar karena Allah Azza wa Jalla, yang bukan dikarenakan tujuan-tujuan dunia. Bukan kita bersaudara dan memberikan hak-hak saudara kita sesama muslim itu bukan dikarenakan kita berharap balasan yang sama dari mereka atau dari orang yang kita beri kebaikan itu. Dan jika tidak kita mendapatkan balasan itu dari mereka, kita kecewa dan kita marah. Nah, ini artinya niatnya tidak lurus. Niat yang lurus bagaimana? Niat yang lurus, kita melakukan semua itu karena Allah dan mengharapkan balasan dari Allah saja. Karena itu kita berteman dan bersaudara dengan sesama muslim, baik dia kaya ataupun miskin, baik dia tua ataupun muda, ya, tidak hanya mau berteman atau bersaudara atau memberikan hak-hak persaudaraan hanya kepada orang-orang yang tua saja. Yang muda juga kita ucapkan salam kepada mereka, kita berbuat baik kepada mereka, ya, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dan tidak pula atau tidak juga hanya kepada orang-orang yang kita memiliki kepentingan terhadapnya, seperti rekan-rekan bisnis atau rekan-rekan kerja dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah persaudaraan ini kepada seluruh kaum muslimin. Ya, sebagian akan kita singgung tadi. Nanti insya Allah tentang 6 hak yang harus ditunaikan kepada sesama muslim, yang berlaku untuk semua muslim, dan niatnya karena Allah yang akan memberi balasan kepada kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan karena Allah, ya, dan kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ini prinsip kita, ya teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Semua yang kita lakukan itu dengan niatnya karena Allah dan Allah yang membalasnya. Dan barang siapa yang mengharapkan selain dari itu atau kebalikan dari itu, maka niscaya dia akan kecewa, ya. Barang siapa yang memalingkan salah satu dari hal-hal yang harusnya dia harapkan kepada Allah saja, dari cinta kepada Allah, kan gitu, tidak boleh terpaling kepada selainnya, harap hanya kepada Allah dan tidak boleh terpaling kepada makhluk, takut hanya kepada Allah saja dan tidak boleh takut kepada makhluk, ya.
maka dia akan bahagia. Apabila dia terpaling dari nilai ini, yang mana 3 nilai ini adalah rukun ibadah, yang mana 3 hal ini sudah Allah isyaratkan di 3 ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah, Rabb sekian alam, yang melahirkan kepada kita cinta kepada yang penciptakan kita, yang memberi kita rezeki. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang melahirkan di dalam dada kita harap kepada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang memiliki atau penguasa hari kiamat, yang melahirkan di dada kita rasa takut hanya kepada Allah saja dan tidak takut kepada penguasa-penguasa yang manapun, kan gitu. Nah, maka barang siapa yang merealisasikan ini dengan sesungguhnya, maka dialah yang ikhlas di dalam beragama. Barang siapa yang terpaling salah satu dari 3 ini kepada makhluk, maka niscaya dia akan kecewa. Nah, sebagaimana ada persaudaraan yang akan kita sebutkan nanti, karena hal ini sangat rentan atau sangat sensitif, ya, atau sangat mudah disusupi oleh harapan selain kepada Allah. Bagaimana mungkin, ya, sholat saja kita yang harusnya hanya kepada Allah dan di situ tidak ada, di sana ada berbalas, ya, bisa disusupi oleh syaitan untuk apa? Untuk riya, untuk pamer kepada manusia. Padahal gak ada gunanya tuh pamer kepada manusia. Pamer gak pamer kan kita sholat juga. Nah, lebih rentan lagi apabila kita sedang bermuamalah dengan sesama saudara kita muslim, ya, yang mana kita memberikan semua itu bisa jadi tersisip dalam hati kita apa? Ingin balasan yang sama, gitu ya. Padahal itu nggak boleh, ya kan gitu. Apa kata Allah tentang sedekah? La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut, dengan mungkin-mungkin. Nah, bisa batal pahalanya, kan gitu. Karena memang harusnya kan sedekah kan hanya untuk Allah, dan Allah yang mengganti uang sedekah kita, bukan orang itu, kan gitu ya. Bukan suatu saat kita mengharapkan dia baik sama kita atau membalas kita. Wal adha, nah satu lagi lebih parah lagi adalah kita menyakiti orang yang kita beri sedekah, yang pernah kita berbuat baik kepadanya. Nah, ini lebih parah lagi dan bisa membatalkan pahala sedekah itu. Nah, karena itu jangan terjebak untuk poin-poin yang akan kita sebutkan dari poin-poin persaudaraan sesama muslim, dari memberi salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, apalagi ya, dan lain-lainnya. Maka itu semuanya niatnya karena Allah dan hanya Allah yang membalasnya. Jangan sampai terjebak dengan mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya atau memberikan haknya sebagai seorang muslim. Dan sebenarnya ini termasuk juga kita dengan peran kita, ya, sebagai seorang insan, ya. Nah, kita punya orang tua, kita punya anak, kita disuruh Allah berbakti kepada orang tua, dan kita kan tidak mengharapkan dengan itu balasan, kan balasannya hanya dari Allah saja. Apalagi kita sebenarnya sedang membalas kebaikan orang tua kita. Dan demikian pula kepada anak. Kita berbuat kepada anak yang karena Allah yang suruh, bukan karena anak itu ada yang anak yang baik, ada anak yang kurang baik, lalu kita nanti berbuatnya atau berbuat baik kepada anak kita nanti pilih-pilih. Enggak. Karena nanti yang balas semuanya hanyalah Allah. Dan barang siapa yang berharap sama makhluk, maka dia akan kecewa. Ya, barang siapa yang berharap nanti anaknya yang akan buat begini dan begitu, berarti maka dia akan kecewa, karena tidak mesti, kan gitu ya. Sebagaimana para nabi juga diuji oleh Allah dengan anak yang tidak mau menurut dengan dia. Ya bunaya kamu ada, kata Nabi Nuh, wahai anakku, ayo sama kami naik perahu, kan gitu ya. Apa kata anaknya? Oh, aku naik gunung aja gitu, dengan gitu. Oke. Nah, awalnya itu bila semoga kita tidak mendapat ujian seperti itu, tetapi ketahuilah sesungguhnya apa yang kita lakukan semua itu karena Allah yang suruh, dan karena itu kita hanya meminta balasannya dari Allah saja, bukan dari manusia atau orang yang ada di hadapan kita yang kita berbuat baik kepadanya. Nah, karena itu teman-teman rahimani wa rahimakumullah jami'an, saudara-saudari, Bapak Ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, disarankan senantiasa bersaudara atau mengambil teman dengan mukmin yang saleh, ya. Disarankan atau mengambil teman dengan mukmin yang saleh, yang mana kita bisa mengambil kebaikan darinya
dan kita bisa ketularan ketaatan kepadanya. Ya sebagaimana orang Arab katakan, sahib. Teman itu bisa menyeret temannya kepada perbuatan yang sama. Karena itu jika kita ingin melihat seseorang itu bagaimana kelakuannya, maka lihat saja kepada siapa dia berteman akrab. Ya. Nah, kita senantiasa mencari lingkungan atau komunitas yang baik, dan kita berharapkan di situ kita mendapatkan kebaikan, dan kita di situ bisa menunaikan hak-hak persaudaraan bersama muslim. Oke, kemudian poin terakhir kemarin adalah itu kita mengabarkan kepada saudara kita ya akan kecintaan kita kepada dirinya karena Allah semata, yaitu kita niat bersaudara dengan dirinya, dekat-dekat dengan dirinya, PDKT dengan dirinya sebagai seorang muslim yang taat, itu hanya untuk Allah saja, dan itu disunahkan kita mengabarkannya kepadanya. Bahkan Nabi perintahkan kita untuk datang ke rumahnya dan mengabarkan itu kepadanya. Ini uhibbuka fillah, kan gitu ya. Sesungguhnya aku ini senang kepada kamu, simpati kepada kamu karena Allah, gitu ya. Dan itu ada sunnahnya. Jadi kita memang betul-betul menyatakan bahwasanya persaudaraan yang kita sedang jalan ini atau pertemanan ini itu karena Allah, bukan karena niat tertentu, niat dunia, niat relasi, niat lain-lain sebagainya, bukan. Tapi semata-mata karena sama-sama ingin menambah ketaatan kepada Allah, gitu. Dan itu dikabarkan kepada saudaranya sebagaimana yang datang dari Nabi SAW bahwasannya idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi bi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia datang ke rumahnya dan dia kabarkan bahwasannya dia mencintainya karena Allah. Siapa yang hafal doa balasannya? Udah ada kopiannya. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu, ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Nah, bayangkan itu doa juga ya, setelah dia menyatakan cintanya karena Allah dan dia pengen berteman karena Allah, maka balasannya adalah doa, semoga Allah cinta kepada kamu, semoga Allah mencintaimu yang mana engkau mencintai diriku karena Allah. Semoga Allah mencintaimu yang mana atau yang membuat dirimu cintaiku karena Allah. Nah gitu ya. Jadi didoakan agar Allah cinta kepada orang tersebut. Nah gitu. Baik, sampai situ poin kita kemarin. Kemudian kita lanjutkan di sini poin berikutnya dari Syekh, yaitu ada berikutnya terhadap sesama muslim atau bersaudara karena Allah adalah mengucapkan salam dan membalas salam. Nah, kemudian Syekh membacakan di sini atau membawakan di sini hadis yang terkenal tentang 6 hak persaudaraan sesama muslim, yaitu Nabi bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Qila wa man hunna ya Rasulullah? Qal idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansahaka fansah lahu wa idza atasha fahimidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang 6 itu? Kemudian Rasulullah menjawab, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika dia mengundangmu datang, maka penuhilah undangannya. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka sampaikanlah nasihat kepadanya atau nasihatilah dirinya. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kamu doakan dia. Jika dia sakit, maka kamu datang menjenguknya. Dan jika dia wafat atau meninggal dunia, maka hendaklah kamu iringi jenazahnya. Nah, yang 6 ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, ini Rasulullah menyebutkannya secara langsung 6, tetapi sebenarnya 6 ini tidak terbatas pada 6 perkara saja ya. Sesungguhnya banyak lagi, bahkan di sini dalam kitab ini saya membawakan ada pada persaudaraan ini hingga 41 poin ya. Jadi 6 ini nggak terbatas pada 6, tapi 6 ini paling ditekankan.
sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan hal ini dalam perkara-perkara lain. Contohnya Rasulullah mengatakan ayatul munafik salah, kata Nabi. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ada 3. Apa itu? Coba saya sebutkan. Wa idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika dia ngomong dia berdusta, jika dia berjanji dia mengingkari, mangkir, dan jika dia diberi amanah khianat. Nah, itu. Apakah tanda-tanda munafik atau ciri-ciri munafik hanya 3 ini? Jawabannya tidak, banyak lagi, kan gitu ya. Dan mereka kalau kalau saling berseteru, mereka berbuat curang, dan mereka orang yang paling jauh dari menuntut ilmu dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadisnya tentang tanda-tanda atau ciri-ciri munafik. Semoga Allah selamatkan kita dari hal ini. Tetapi 3 ciri ini Nabi disebutkan untuk menyatakan bahwasanya inilah ciri-ciri terpenting dari seorang yang ada kemunafikan di dalam diri. Karena itu kita harus menjauhinya. Nah, demikian pula 6 poin yang Rasulullah SAW sebutkan di sini. Ini adalah 6 yang paling ditekankan dari adab-adab persaudaraan sesama muslim. Sebagiannya nanti ada hukumnya wajib, sebagiannya hukumnya sunnah, ya. Jadi ini adalah suatu perkara yang sangat dianjurkan untuk diberikan kepada setiap muslim sebagai hak persaudaraan sama muslim. Meskipun hukumnya berbeda-beda, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan tidak terbatas hanya pada 6 ini, ada banyak lagi. Tetapi yang lebih penting atau yang paling penting adalah yang 6 ini. Baik, kita mulai dari poin pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, apa tadi bacaannya? Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini mengulang kembali sebenarnya pembahasan kita pada kitab Sahih Adab Islami yang sudah kita tamatkan di majelis kita ini, ya, tentang adab-adab salam. Yang mana hadis pertama dari adab-adab salam itu adalah nama Rasulullah SAW bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Afsus salam bainakum." Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, "Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman atau mendapatkan kesempurnaan iman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian." Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW menunjukkan kita kepada sesuatu perkara yang apabila kita melakukannya, maka kita memenuhi hak-hak saudara kita sesama muslim, dan juga akan menjadikan kita saling, ya, mencintai dan saling mempererat persaudaraan kita. Dan dahulu sahabat Ibnu Umar, ya, dalam mengamalkan hadis afsus salam ini, dalam mengamalkan hadis menyebarkan salam ini, bahkan beliau pernah pergi ke pasar, jalan-jalan ke pasar, ke keramaian, bukan untuk belanja, tetapi untuk memberi salam kepada kaum muslimin. Ya, segitunya, ya, segitunya. Para sahabat dahulu melakukan ini sungguh-sungguh. Jadi dahulu mereka salam itu bukan hampa sekedar ucapan belaka, tetapi dimaknai atau dihayati. Bagaimana kita mendoakan keselamatan kepada saudara kita, kasih sayang atau rahmat Allah, dan keberkahan dari Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan didoakan yang serupa dengan ini, ya. Karena itu mereka serius mengamalkan hal ini, sampai-sampai jalan-jalan ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Keren kan? Keren. Oke. Nah, kemudian dari sini juga dianjurkan juga saling menitip salam, karena ilatnya tadi atau ada di sini tujuan untuk saling mempererat persaudaraan, gitu ya. Dan kita lihat juga, kita kalau misalnya ada teman yang titip salam sama kita, kan kelihatan kita rupanya dia peduli sama kita, gitu. Ingat dia rupanya sama diriku, kan, gitu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya hadis ini terbukti, gitu ya. Jika ada orang titip salam sama kita, kita terasa dekat atau terasa rindu dengan orang tersebut, gitu ya. Nah, karena itu disunahkan juga saling bertitip salam.
Sebagaimana Jibril juga bertitip salam kepada Khadijah. Nah, titip salam ya sama bulan itu gitu. Nanti misalnya saya mau ketemu sama dia, oh ya saya titip salam ya sama dia. Ketika kita dititipi salam, jawabannya apa? Wa alaihi salam. Semoga dia mendapatkan salamnya. K-nya diubah menjadi, kumnya diubah menjadi hi. Wa alaihi salam. Nah, semoga keselamatan juga kepadanya. Oke, nah seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian menyebarkan salam di antara kaum muslim ini juga termasuk salah satu perkara yang pertama Rasulullah lakukan ketika beliau singgah di Madinah. Ya, ketika beliau tiba di Madinah, dan ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini untuk mengeratkan persaudaraan sesama muslim. Ya, dan ini kita sedang membahas bab persaudaraan. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, dia mengatakan hal pertama yang aku lihat dari Nabi, ya, bahwasannya wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ini tentunya kita lihat ya, wajah orang baik sama wajah orang jahat itu atau datang dengan kebaikan atau datang dengan kejahatan itu beda kan gitu ya. Dan wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta, kata Abdullah bin Salam. Lalu kalimat pertama yang aku dengar dari beliau adalah afsus salam, atimu ta'am, wasilul arham, wasalli billaili wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Apa artinya? Ketika Rasulullah baru sampai ke Madinah, kalimat pertama yang aku dengar, kata Abdullah bin Salam, dari lisan Rasulullah adalah, hendaklah kalian menyebarkan ucapan salam, wa'atimu ta'am, dan hendaklah kalian saling memberi makan gitu. Jadi bagus, udah makan belum gitu ya, maksudnya jangan basa-basi, betul-betul boleh kasih makan. Apalagi wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, jangan sampai terputus hubungan kekerabatan. Wasalli billaili wan nasuniyam, dan hendaklah kalian senantiasa sholat malam, yang mana ketika itu manusia sedang tidur. Jika kalian lakukan hal-hal ini, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Keren ya, ucapannya penuh dengan keasaran makna dan bisa berakhiran mim semuanya. Ya, afsus salam, atimu ta'am, apa? Silul arham, ya, wasalli bil laili wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Keren. Baik. Nah, demikian ikhwatul iman rahimanirahumullah jami'an, yang mana salam ini ya suatu yang sudah kita lalu pembahasannya, dan sesuatu yang harusnya kita lebih mempraktekannya ya. Setelah ilmu ini memang sesungguhnya ilmu ini terus dipraktekkan ya. Karena itu kita yang sudah mengetahui ilmu ini, maka kita harusnya jadi orang pertama yang memasyarakatkan atau menyebarkan salam di tengah kaum muslimin. Dan ingat, salam ini hanya untuk kaum muslimin satu, dan tidak memandang dia muslim yang taat atau muslim yang fajir. Betapa banyak kisah-kisah para ulama dahulu, dia tobat karena apa? Dia dinasihati dan dia selalu diberi salam oleh orang-orang yang taat yang lewat. Ya, dan kisahnya banyak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kisah taubatnya seseorang itu karena ditegur, gitu ya, oleh orang-orang yang lewat yang memberi salam kepadanya. Jadi seolah-olah dia didoakan dan kemudian dia diajak atau dirangkul, gitu ya. Jadi memberi salam itu bukan hanya muslim yang taat saja yang nampak jenggotan aja, tapi orang yang main gitar di jalanan atau ya jangan gitar aja, yang lain-lain ya, yang kita lihat ataupun dalam kondisi yang tidak baik atau menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya. Apabila kita lihat ciri-cirinya seorang muslim, maka kita ucapkan salam juga kepada mereka. Dan ini salah satu bentuk doa kita untuk sesama muslim, dan ini hak sesama muslim. Oke, demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian ada berikutnya, semoga sempat, yaitu apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu datang, maka hendaklah kamu penuhi undangannya. Nah, para ulama mengatakan undangan terbagi dua, yaitu undangan yang sifatnya wajib dan undangan yang sifatnya sunnah. Undangan mana yang sifatnya wajib? Undangan yang sifatnya wajib, jumhur ulama mengatakan yaitu walimatul ursh, undangan pernikahan. Karena ada hadis khusus dari Rasulullah khusus untuk undangan pernikahan ini. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan saudaranya, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim. Faqad asa Abul Qasim.
Sesungguhnya dia telah mendurhakai Muhammad SAW, kata Nabi. Nah, karena itu berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan khusus untuk undangan walimatul urs, maka hukumnya wajib didatangi dan berdosa kalau tidak didatangi. Berbeda dengan undangan-undangan yang lainnya. Undangan apa yang lainnya? Undangan makan akikah. Undangan apa lagi? Undangan apa? Hah? Pulang jangan. Hah? Khitanan, oke, ya boleh makan-makan ya secara umum dan lain sebagainya. Nah, itu sifatnya sunnah. Atau mungkin ada yang telepon kan gitu ya, datanglah makan-makan gitu ya. Nah, itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Kecuali satu ini, karena ada hadis khusus yang kata Rasulullah, pada siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim. Nah, kecuali teman-teman saudara-saudara rahimani rahimakumullah jami'an, kecuali ada pengingkaran dalam undangan tersebut atau ada perkara-perkara yang diingkari, misalnya ada musik dan nyanyian, kemudian ada khamar yang diedarkan, kemudian undangan yang hanya mengundang orang kaya saja. Nah, khusus yang tiga ini ada hadisnya yang mana ini boleh untuk kita tidak menghadiri undangan ini karena di dalamnya terdapat pengingkaran atau hal-hal yang diingkari. Keyboard. Nah, keyboardnya apa? Kan kalau gugur kewajiban kita datangi karena ada pengingkaran di situ. Kecuali memang datang mau bisa membubarkan keyboardnya, oke boleh. Kemudian ada khamar yang diedarkan. Nah, ini juga gugur kewajiban untuk mendatanginya. Ya, atau mendatanginya sebelum musiknya mulai, kan kita sekarang ini ya, ketika akad kita datang sebelum ada musik, atau setelah akhir atau sudah bubar acara musik-musiknya baru kita datang. Kemudian terakhir ada undangan yang disebutkan Nabi seburuk-buruk walimatul urs, yaitu urs yang hanya mengundang orang kaya saja. Pernah nggak kayak gini ya? Pernah ya, kayak di gedung-gedung gitu ya. Nah, kalau bila diundang hanya orang kaya saja, ini termasuk walimatul urs yang tidak boleh dihadiri. Jadi walimatul urs itu hendaklah mengundang orang kaya dan orang miskin. Nah, hendaklah separuh undangan untuk orang kaya, separuh undangan untuk orang miskin. Jangan hanya orang-orang kaya saja, dan orang kaya biasa makannya udah enak-enak. Orang miskin yang biasanya anak-anak kos gitu ya, anak kos pula gitu. Kayaknya curhat ini. Gitu ya, yang kesempatan undangan itu kesempatan makan enak kan gitu. Nah, ini sebenarnya yang harusnya diundang, jangan hanya mengundang orang kaya saja. Nah, inilah dia poin-poin dari memenuhi undangan. Ya, kecuali satu lagi karena safar atau karena terlalu jauh, maka ini juga gugur ya. Kewajiban ini gugur apabila undangannya terlalu jauh di luar kota dan kita tidak mampu memenuhinya. Tetapi para ulama mengatakan, jika kita memang mampu memenuhinya, maka hendaklah kita penuhi undangan saudara kita itu menyenangkan hatinya. Dan ingat poin kita pertama tadi, semua ini kita lakukan bukan karena nanti dia ikut datangin undangan kita. Dan kalau misalnya dia nanti gak datang, kita sakit hati, kayak gitu. Ini semuanya untuk apa? Untuk Allah, karena Allah yang suruh ini. Jadi jangan sakit hati nanti kalau dia nggak datang undangan kita, nggak mesti, kan gitu ya. Karena kita laksanakan ini, kita datangi undangan dia meskipun jauh, meskipun safar, hanya untuk memenuhi hak dia karena Allah yang suruh. Karena itu kita minta balasan hanya dari Allah, bukan agar orang itu membalas yang sama dengan kita, bukan. Itu sudah salah niat atau salah poin pertama seperti yang kita sebutkan tadi atau kita ulangi tadi. Baik, nah demikian poin kedua. Poin berikutnya, siapa yang hafal urutannya tadi? Wa idza tansaka fansah lahu. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka hendaklah kamu menasihatinya. Nah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, an-nushu dalam Islam itu artinya lebih luas daripada nasihat di dalam bahasa Indonesia. An-nushu dalam Islam itu artinya ketulusan sebenarnya, keikhlasan hati, memberikan yang terbaik. Nah, itu dia an-nushu. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ad-dinu nasihat liman ya Rasulullah lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimatul muslimin wa amatihim. Nasihat agama itu adalah nasihat, kata Nabi SAW, kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada aimatul muslimin, pemimpin kaum muslimin dan ulama-ulama mereka, dan kepada umumnya atau kepada seluruh umat kaum muslimin. Nah, dalam hadis ini nasihat tidak bisa dikatakan memberi nasihat ya.
Diartikan apa? Ketulusan kepada Allah, yaitu ikhlas beragama hanya kepada Allah saja dan membersihkan agama kita dari kesyirikan. Ikhlas kepada Rasul, menasihati Rasul di sini artinya bukan nasihat kepada Rasul ya, tapi ketulusan kepada Rasul, bagaimana kita mengikuti beliau dan meninggalkan bid'ah-bid'ah yaitu yang tidak pernah beliau ajarkan. Ketulusan kepada kitab Allah adalah kita membacanya, kita memahami kandungannya, kita mengamalkannya, nah, gitu ya. Ketulusan kepada ulama kaum muslimin, kita mendoakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, mendoakan ampunan bagi mereka. Ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin, kita mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf dan kita tidak taat kepada yang tidak ma'ruf, kan gitu ya, dan kita tetap berbaiat taat kepada mereka dan tidak memberontak kepada mereka. Kemudian ketulusan kepada seluruh umat kaum muslimin adalah kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Nah, itulah yang dimaksudkan ketulusan secara umum atau dalam bahasa Arab, lebih luas daripada nasihat dalam bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah nasihat ketulusan yang apabila saudara kita datang kepada kita untuk meminta suatu nasihat kepada kita, yaitu ketulusan, yaitu pendapat, maka hendaklah kita sampaikan pendapat kita atau nasihat kita dengan tulus kepada dirinya. Itu yang dimaksud di sini. Jangan ada nasihat itu ada udang di balik batunya. Kita harus sebutkan semuanya. Bahkan dalam sebuah kasus Nabi SAW menggibahi bukan mengibahi ya, tapi boleh dalam hal ini gibah, maksudnya ya dalam hal kita memberi nasihat yang tulus kepada seseorang apabila memang diperlukan. Contoh, apabila ada seorang wanita datang dan ketika itu Fatimah ya datang kepada Rasulullah meminta saran dari Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sahabat A? Dan Nabi sahabat A kikir, pelit. Bagaimana dengan sahabat B? Sahabat B suka memukul wanita, kata Nabi, kan gitu ya. Kalau gitu kamu menikah saja dengan C, kata Nabi, ya, gitu. Jadi boleh ya dalam bentuk nasihat kita itu betul-betul tulus, jangan sampai saudara kita itu terjerumus. Bahkan apabila nasihat itu harus menyebutkan keburukan-keburukan atau ada sisi gibahnya di situ, maka itu gibah yang diperbolehkan. Karena ketika itu dia memang betul-betul minta nasihat kepada kita. Dan ini kan nggak perlu disebarkan kan gitu ya, nggak direkam, nggak diapain segala macam. Nah gitu ya. Nah karena itu ketika kita dimintai nasihat oleh saudara kita, maka kita harus betul-betul memberikan nasihat itu kepadanya dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, segamblang-gamblangnya. Ya, katakanlah yang baik meskipun katakan yang benar meskipun pahit, kan gitu ya. Bagaimana menurut kamu dia, gitu kan? Oh dia itu sering datang kajian, gitu ya, sering nyatet, kan gitu ya. Tapi saya nggak pernah safar sama dia, kan gitu ya. Saya nggak pernah berurusan harta dengan dia, saya nggak tahu, kan gitu. Nah, kalau nggak tahu, kan gitu ya, jangan kita puji-puji berlebihan. Atau kita malah tahu, oh jangan, dia memang rajin ngaji, tapi susah bayar utang, gitu kan. Bisa jadi seperti itu, boleh, gitu ya. Afwan akhi, itu. Atau jangan bermuamalah dengannya, kan gitu. Biasanya kan banyak yang datang gitu ya. Bagaimana si fulan bin fulan, gitu ya. Oh nggak usah bermuamalah dengannya, gitu kan gitu. Dan lain sebagainya ya, yang mana kita dengan ketulusan yang saya sebutkan tadi itu kita berusaha sejujur-jujurnya untuk saudara kita. Jika baik memang kita katakan baik, tapi jika ada keburukan yang harus kita sampaikan maka jangan ditutup-tutupi, karena itu nanti bisa menjerumuskan saudara kita kepada keburukan juga. Dan mana kita ini saling bersaudara, kata Allah Azza wa Jalla, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi ketulusan itu harusnya muncul ketika nasihat itu diberikan. Jangan ada nasihat udang di balik batu. Jangan ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan. Katakan aja seluruhnya. Atau mungkin terlalu pedas kalimatnya, kan gitu kan, dikatakan saja karena memang itulah yang harusnya menjadi nasihat bagi saudara kita. Oke. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nomor berapa? Oke, jika dia bersih, jika dia bersih lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ya. Kemudian jika dia mengucapkan atau mendengar orang mengucapkan rahimahullah, yarhamukallah, maka dia mendoakan balik dengan ucapan
Yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa artinya? Alhamdulillah, apa artinya? Ini segala puji bagi Allah. Yarhamukallah, apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah wa yuslih balakum, apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki urusanmu. Nah, teman-teman, saudara-saudara rahimani rahimakumullah, sebagaimana salam tadi kita katakan sahabat itu serius banget ya kalau mengucapkan salam itu betul-betul mendalami apa yang ada dalam salam itu, dan mereka berharap salam itu balik kepada mereka untuk menjadi doa yang baik. Demikian pula dahulu kaum muslimin ini serius banget dalam masalah mengamalkan doa bersin ini, karena mereka betul-betul memahami artinya dan mereka ingin mendapatkan doa yang terkandung dalam ini. Jadi mereka itu mendoakan orang bersin itu satu memberikan hak saudaranya untuk didoakan, dan mereka juga berharap doa itu balik sama mereka gitu, dengan doa yang baik. Dan ini terjadi pada ashabus sunan ya, Sunan Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud pernah kita sampaikan juga di sini ya, dalam sebuah riwayat dari Fathul Bari diceritakan bahwasannya beliau itu sengaja menyewa perahu ke tepi pantai hanya untuk mendoakan orang bersin. Yang tadi dia bersin gak ada yang doain. Dia menyewa perahu untuk ke tepi pantai, lalu dia mengucapkan yarhamukallah gitu. Lalu dia balik lagi gitu. Kenapa ditanyakan kenapa kamu sampai segitunya? Ya karena aku ingin mendapat doanya, yaitu yahdikumullah wa yuslih balakum. Bisa jadi dia orang yang dikabulkan doanya katanya gitu. Nah, perhatikan ya. Jadi doa itu gak cuma terlintas di bibir kita hanya kebiasaan saja. Seharusnya doa itu dihayati, betul-betul mendoakan gitu, bukan cuma sekedar nyeplos gitu aja gitu ya. Ya. Dan Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Kita sudahi supaya kita selesai dari 6 hadits ini, lalu kita bisa beranjak kepada hadits berikutnya. Wa idza marida fa'udhu. Nah, jika dia sakit maka jenguklah dia ya. Nah, ini juga kayaknya panjang memang babnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa sempurnakan di bab atau khusus untuk membahas hal ini ya. Bagaimana sunnah menjenguk orang sakit kan gitu ya, yang mana jangankan bermanfaat bagi orang sakit, justru itu juga bermanfaat bagi diri kita sendiri ya, yang dalam disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasannya apabila seseorang itu menjenguk saudaranya yang sakit, maka seolah-olah dia berada di taman-taman surga hingga dia kembali ke rumahnya kan gitu. Yang dari situ aja kita nggak nyampe ke orangnya, atau orang yang tidur, atau orang yang tiba-tiba pulang dari rumah sakit pun kita sudah dapat kebaikan gitu ya untuk diri kita. Apalagi untuk orang yang sakit kan gitu ya, betapa dia terhibur kan gitu dengan datangnya orang yang menjenguk dirinya kan gitu ya, merasa diperhatikan, senang gitu ya kan gitu ya. Dan tentunya kita di sana juga nggak lama-lama sampai membuat dia jemu kan gitu ya. Kita sekedarnya kemudian kita menjenguknya secara rutin ya, karena para ulama mengatakan ada yang wudhu ini bukan sekali saja dilakukan, tetapi dilakukan secara rutin sampai orang itu betul-betul sembuh. Jadi kenapa dikatakan menjenguk, kenapa nggak dikatakan mengunjungi atau mendatangi? Kenapa? Karena jenguk itu dilakukan berulang-ulang ya. Ada yang wudhu ini dia itu kalau belum sembuh ya dikunjungi lagi, kalau belum sembuh ya jenguk lagi gitu dia. Gitu. Jadi dia secara berkesinambungan sampai orangnya sembuh. Wallahu ta'ala. Dan juga itu menjenguk ini juga mengingatkan kita kepada pentingnya nikmat sehat, dan kita menghibur orang yang sakit tentang betapa banyak pahala yang Allah berikan untuk orang yang sakit kan gitu ya. Bahwasanya inna ma'al usri yusra kan gitu ya. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap yang susah itu bersamanya datang kemudahan kan gitu ya. Jadi sebenarnya bergembira orang yang susah. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya kan gitu ya. Orang yang susah itu sebenarnya gembira. Kenapa? Karena Allah berjanji setiap kemudahan itu diiringi dengan setiap kesusahan itu diiringi dengan kemudahan gitu. Jadi itu beriringan ya. Karena itu sebenarnya gembira dengan kabar gembira ini, bahwasannya akan ada kemudahan setelah kesusahan ini. Oke, Terakhir adab terakhir yaitu hendaklah kita mengingat bahwasannya ada persaudaraan ini yang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, kita tidak mengharap berbalas ya dari saudara kita itu, tapi balasannya hanya dari Allah saja. Dan persaudaraan yang nyampe ke akhirat
maka salah satu hak-hak kaum muslimin meskipun dia sudah meninggal dunia, kita tetap penuhi hak tersebut, yaitu apa? Mengiringi jenazahnya. Siapa yang tahu pahalanya? Jika seorang mengiringi jenazah hingga dia menyolatkannya, maka dia dapat qiraat. Jika dia mengiringi sampai disolatkan dan sampai dikuburkan, maka qiraatan, ya 2 qiraat. Apa itu qiraat? Ditanyakan kepada Rasulullah. Satu qiraat sebesar gunung Uhud, ya, sebesar jabal, kata Nabi, sebesar gunung, ya, karena itu 2 qiraat sebesar 2 gunung yang besar. Nah, demikian ikhwatal iman rahimanillah, dan hak-hak lainnya, ya, yang mana muslim itu terhormat baik hidup ataupun matinya. Yang mana Rasulullah juga sudah pernah mengatakan bahkan seorang muslim itu kehormatan lebih mulia daripada Ka'bah sendiri, ya. Nah, demikianlah hak-hak kaum muslimin, ya, baik setelah matinya, dan kita juga di sini tambahkan hak-hak orang yang meninggal itu selain kita kuburkan, kuburannya pun nggak boleh diduduki, tidak boleh dilangkahi, tidak boleh diinjak, kan karena itu disunahkan untuk dikasih gundukan untuk agar sebagai tanda, dan tulangnya juga tidak boleh dihinakan, ya, harus dimuliakan dan tidak boleh dihancurkan. Nah, demikian ikhwatal iman rahimanillah. Nah, dengan demikian maka sempurnalah hadis ini kita amalkan, dan semoga yang sedikit ini meskipun sedikit bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya 2 menit, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Masya Allah. Ya. Tadi undangannya tuh Ustaznya yang datang orang kaya tuh apa? Masuk tidak boleh saja. Seburuk-buruk walimah kata Nabi adalah walimah yang hanya mengundang orang kaya saja. Nah, makanya harusnya dimix, campur antara orang kaya dan orang miskin juga. Karena sebenarnya yang paling menanti undangan makan-makan adalah orang miskin. Oke. Jadi Ustaz, gimana kalau undangan khusus itu para ustaz? Undangan para ustaz. Oh, undangan walimah. Iya. Ini kan walimah nih yang dibicarakan nih. Kalau kebicaraan apa kan? Jadi yang diundang tuh misalnya Ustaz, khusus para ustaz yang pada saat itu diundang Saja. Harus dicampur juga, harusnya orang orang kaya semua. Ya, lebih baik lagi di mix atau dicampur dengan ada orang miskin yang datang, terutama yang di sekitar situ yang mendengar adanya walimah di situ, karena mereka tentunya berharap diundang, gitu. Ya, jadi jangan hanya mengundang yang jauh saja, yang dekat ditinggalkan. Nah, itu juga kayaknya Allah alam masuk sama dengan yang seperti ini. Jadi misalnya undangan makan-makan untuk para asatid itu Ustaz? Itu kan bukan walimah, bukan karena pernikahan. Ini kan karena nikah deh, walimatul urs. Nah, itu yang ada hadis khususnya. Adapun selain walimatul urs kita sebutkan tadi sifatnya sunnah, dan dia boleh saja untuk mengundang kalangan khususnya. Allah a'lam. Ya. Masalah undangan juga kan? Masalah undangan juga. Ini jadi polemiknya jadi seperti rantangan kalau di kampung. Apa itu? Udah ke hubungan apa namanya? Disiarkan. Iya. Apa? Ibaratnya kayak udah kayak arisan gitu ya biasa. Datang nggak datang ya wajib datang itu bayar gitu. Itu tidak tulus gitu sebenarnya, undang di balik batu. Ya, sebenarnya undang itu ketulusan juga. Kita mengundang orang atau memberi makan gitu karena Allah, dan Allah yang akan membalas kita, dan kita juga mendatangi juga untuk Allah, dan jangan ada undang di balik batu. Baik, karena sudah habis waktunya, kita cukupkan majelis kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.